Selamat malam pemirsa, Berita Nusantara kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, kebakaran melanda gudang dan asrama putra Pusat Pelayanan Gria Ramah Anak yang sebelumnya dikenal sebagai Panti Asuhan di Jalan Arya Suryalaga, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor pada Selasa siang, 29 April 2025. Kebakaran melanda gudang dan asrama putra Pusat Pelayanan Gria Ramah Anak yang sebelumnya dikenal sebagai Panti Asuhan di Jalan Arya Suryalaga, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, pada Selasa siang, 29 April 2025. Peristiwa ini diduga dipicu oleh salah satu penghuni yang bermain korek api. Meski tidak menimbulkan korban, kebakaran ini menyebabkan kerugian material yang ditaksir mencapai sekitar 250 juta rupiah. Pusat Pelayanan Gria Ramah Anak yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat ini menampung total 62 anak yang ditempatkan secara terpisah berdasarkan jenis kelamin. Untungnya proses evakuasi kepada para penghuni dilakukan dengan cepat ketika api dilihat sudah membesar. Demikian laporan, Syafa TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, pihak kepolisian Polres Malang berhasil menangkap pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor milik seorang sales minuman. 9 tahun warga Dusun Sanang, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, yang melakukan pencurian sepeda motor milik seorang sales Yakult. Aksi pencurian tersebut terjadi pada 26 April 2025 di Jalan Raya HM Sunan, Kelurahan Penarukan. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Muhammad Nur menjelaskan bahwa pelaku melakukan pencurian karena melihat kesempatan saat korban meninggalkan motor dengan kunci masih menempel. Pelaku membuntuti korban yang tengah bekerja mengantarkan pesanan ke pelanggan. Setelah membawa kabur motor korban, pelaku meninggalkan motornya sendiri di lokasi kejadian. Barang bukti motor Honda Beat milik korban, motor Honda Revo milik pelaku dengan nomor polisi N4714EDQ dan keranjang berisi dagangan milik korban ditemukan di sebuah masjid di Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran. Korban Iswati Nur Farida, 41 tahun, merasa lega setelah mengetahui pelaku pencurian motornya berhasil ditangkap. Ia berharap agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Demikian laporan, Syafa TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara pemirsa, puluhan mahasiswa GMNI dan sejumlah eks-karyawan pabrik rokok di Kota Blitar gelar aksi demo dan long march pada Kamis 1 Mei 2025. Puluhan mahasiswa GMNI dan sejumlah eks-karyawan pabrik rokok di Kota Blitar gelar aksi demo dan long march pada Kamis 1 Mei 2025 siang hari. Mereka menuntut hak buruh yang belum terpenuhi dan mendesak wali kota agar fokus pada program kerja kesejahteraan masyarakat. Vita Neriza, Ketua DPC GMNI Blitar, mengatakan aksi ini diawali dari Istana Gebang menuju 2 titik, masing-masing kantor DPRD Kota Blitar dan kantor Wali Kota Blitar. Menurutnya, selain memperingati Hari Buruh, aksi ini sekaligus menuntut masalah pesangon para eks-karyawan pabrik rokok yang hingga kini belum terselesaikan. Vita menjelaskan sejak 3 tahun terakhir 2 perusahaan rokok di Kota Blitar yang dinyatakan pilot belum membayar penuh pesangon pada eks-karyawannya.
Pihaknya meminta DPRD Kota Blitar bisa mengawal kasus ini dan memberikan rekomendasi solusi pada Pemkot Blitar. Sementara tuntutan massa mendesak agar Wali Kota Blitar fokus pada program kerja yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, program yang digagas sekarang seperti Kencansai tidak begitu penting. Vita berharap setelah aksi ini tuntutan yang disampaikan bisa segera terselesaikan. Syahrul Alim, Ketua DPRD Kota Blitar, berjanji akan mengawal kasus ini. Sedangkan perwakilan Pemkot Blitar melalui Juyanto, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, menerima aspirasi massa dan akan menyampaikan ke Wali Kota Blitar. Menurutnya, pesangon eks-karyawan pabrik rokok belum bisa diberikan penuh karena masih menunggu hasil penjualan dari sejumlah aset yang dimiliki perusahaan. Dalam aksi ini, massa membawa poster dengan beragam tulisan, diantaranya kerja siang malam, upah murah, kita buruh bukan mesin dan rakyat menderita, penguasa berpesta. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, telah ditemukan seorang pria dalam keadaan meninggal dunia di gubuk persawahan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, pada 1 Mei 2025. Pada 1 Mei 2025 telah ditemukan seorang pria dalam keadaan meninggal dunia di gubuk persawahan Dusun Sambung, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Penjelasan dari Kasih Humas Polres Blitar Ibda Pututsih Wahyudi, pria itu bernama Bukhari, 39 tahun, warga Papungan, Kanigoro, Blitar. Dari keterangan keluarga, Bukhari tidak pulang selama 10 hari. Di sisi lain, kondisi Bukhari memang mengalami gangguan jiwa. Tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban, namun terdapat bekas gigitan semut di kaki, tangan, dan hidung korban. Diduga korban meninggal dunia beberapa hari lalu, kini korban sudah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengungkapkan bahwa mata pelajaran kecerdasan buatan AI dan coding akan segera diterapkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengungkapkan bahwa mata pelajaran kecerdasan buatan AI dan coding akan segera diterapkan sebagai bagian dari kurikulum pilihan untuk jenjang sekolah dasar hingga menengah, sambil menanti pengesahan melalui peraturan menteri. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Abdul Mukti sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai upaya digitalisasi dalam sistem pendidikan nasional. Abdul Mukti menjelaskan bahwa mata pelajaran coding dan kecerdasan buatan AI akan menjadi kurikulum pilihan bagi siswa SD, SMP, dan SMA, dimulai dari kelas 5 SD. Kebijakan ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan teknologi digital sejak dini, guna menghadapi tantangan zaman yang semakin dinamis. Penerapan mata pelajaran tersebut dijadwalkan mulai tahun ajaran 2025-2026 di sekolah-sekolah yang telah memenuhi persyaratan. Selain itu, Kemendikdasmen juga akan meresmikan peluncuran perangkat pembelajaran digital pada Rabu 2 Mei 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Selain itu, Kemendikdasmen juga sedang mempersiapkan program pelatihan khusus bagi para guru, guna memastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai untuk mengajarkan materi coding dan kecerdasan buatan AI secara efektif di kelas. Proses pelatihan ini akan dilaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai mitra strategis dan didukung oleh pendanaan yang memadai, guna menjamin kualitas serta keberlangsungan program pengajaran coding dan AI di sekolah. Abdul Muti menegaskan bahwa materi coding dan kecerdasan buatan tidak hanya berorientasi pada penguasaan teknis, tetapi juga mencakup pembentukan etika dan penguatan karakter peserta didik. Melalui langkah ini, pemerintah berharap transformasi pendidikan digital tidak hanya melahirkan generasi yang melek teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan bermartabat, demi mendorong terwujudnya pendidikan berkualitas yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian laporan, Java TV melaporkan.
Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, salam berita Nusantara.